Siapa sih yang mau ninggalin anak kita? Siapa sih yang mau ninggalin orang tercinta? Pasti jawabannya nggak ada yang mau kan? Tidak satupun, apalagi seorang ibu yang sudah melahirkan anak, mengandung seorang. Selanjutnya mungkin sebelum itu saya pertamakan juga bahwa selain kita mendapatkan materi ini, kita nanti ada diskusi mengenai bukunya Dewi, ya. Teman-teman yang belum mendapatkan bukunya bisa menghubungi Bu Dewi, baca-baca di Excel. Untuk selanjutnya saya mohon berkenan Dewi untuk membuka ini sekaligus dengan arahan mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Anom Murdana, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, kemudian Ibu Dokter Asih, Ibu Dokter Ratnya, Ibu Dokter Kartika Sari, dan Ibu Dokter Sageng. Semuanya psikiater Pak ya? Oh, dua psikiater. Dan juga tak lupa yang kami hormati Pak Yuhi, Ibu Rizky, dan Pak Iga, serta teman-teman pekerja migran kita di Singapura yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita ucapkan syukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara semacam konseling Pak ya. Jadi kita berterima kasih mendapatkan kedatangan dari tim dari Universitas Warmadewa Bali yang akan memberikan konseling ya kepada teman-teman pekerja migran. Temanya tetap produktif saat jauh dari keluarga tercinta. Memang di sini Pak, konsekuensi dari mereka bekerja di luar negeri tentunya akan jauh dari orang tua dan akan jarang bertemu juga nantinya dalam perkembangannya. Nah, untuk itu perlu saya kira mereka mengelola bagaimana menghadapi situasi yang mereka alami tersebut. Mungkin tidak hanya mengelola saja, tidak hanya mengelola bagaimana mereka bisa lepas dari rasa sendirian, rasa sunyi. Nah, lebih bagus lagi bisa produktif Pak. Nanti juga akan kita dengarkan bagaimana Ibu Dewi Lubis ini yang punya pengalaman
di Singapura ini Pak, seperti tadi Bapak sudah berbincang-bincang dengan teman-teman pekerja migran, mereka itu banyak sekali minatnya Pak. Jumlah dari mereka keseluruhan itu sekitar 130.000. Nah, dari 130.000 itu banyak sekali kelompok-kelompok minat. Ada yang minat di bidang sastra seperti Ibu Dewi, kemudian ada juga yang minat dalam bahasa Inggris Pak, keterampilan bahasa Inggris dan komputer, kemudian juga ada yang berminat pada bidang olahraga, dan juga ada yang bidang keterampilan. Itu semuanya mereka lakukan di hari Minggu biasanya, kecuali yang menulis mungkin ya Pak, itu menulis dari sela-sela kesibukannya. Tapi kalau yang keterampilan itu banyak dilakukan di saat hari Minggu, karena memang ibu mereka hanya di hari Minggu saja Pak. Jadi nanti teman-teman, nah selebihnya ada juga Pak, selain mereka yang punya minat seperti itu, ada juga yang mereka minatnya hanya duduk-duduk aja, ketemu teman-temannya di satu tempat yang namanya Paya Lebar. Itu kalau Bapak sempat ke sana nanti setelah ini di hari Minggu Pak, saya juga sering ke sana Pak, menemui mereka, menyapa mereka. Ya mereka sukanya joget-joget aja, bersenang-senang Pak. Ya, karena mungkin mereka merasa stres ya, kerja berturut-turut sehingga melepaskannya. Itu salah satu mereka memanage Pak. Bagaimana memanage jauh dari keluarga ya, mereka begitu. Dan memang itu pilihan Pak. Jadi kita tidak bisa menentukan. Kita hanya manfaatkanlah waktu di Singapura itu sebaik-baiknya, karena potensinya itu banyak sekali di sini. Jadi begitu Pak, nanti kita dengarkan Mbak Dewi Lumisti juga sebagai motivator Pak, sebenarnya juga inspirator. Saya berharap menjadi inspirasi teman-temannya di sini untuk bisa seperti Mbak Dewi juga. Jadi saya sudah sedikit membaca bukunya Mbak Dewi. Di sini sangat bagus Pak, ada puisi dan ada quotes. Memang ini dimulai dari tahun 2022 Mbak. Ya, mulai ini aktif menulisnya ya, dengan suatu kondisi yang membuat Mbak Dewi itu harus menghadapi keadaan yang nggak enak di sebuah keluarga. Mbak Dewi ini hamper pada satu keluarga, kemudian karena sesuatu hal terjadi di keluarga itu, akhirnya Mbak Dewi pulang ke Indonesia, masuk lagi dan mendapatkan keluarga baru, dan keluarga baru ini menjadi tantangan juga buat Dewi karena ibu yang diikuti ini sakit kanker ya, kanker sampai sekarang. Iya. Sudah membaik. Oh ya. Nah disitulah Ibu Dewi memulai ini Pak, menulis. Nah di sini bagus Pak, ini ada quote-nya, semua butuh proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maju terus dan tetap optimis. Itu adalah kata-kata yang teman-teman. Apapun rencanamu, ingatlah selalu untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena tanpa si izinnya, semua rencana itu hanyalah khayalan semata. Jadi tetap saja kita harus melibatkan yang di atas Pak, untuk kita memulai suatu usaha untuk bisa berhasil. Semua orang punya cara bagaimana menghadapi masalahnya. Namun cara terbaik adalah menenangkan diri dan kembali kepada Tuhan. Itu Pak, beberapa quote yang saya sempat baca dari bukunya Mbak Dewi ini Pak. Jadi mungkin nanti teman-teman di sini, oh ya di sini juga ada teman-teman dari UT Pak. Di sini juga mereka ada lebih dari 20 kali ya yang ikut UT ya. Banyak Pak, cukup banyak di sini. Jadi nanti teman-teman manfaatkan untuk berkonsultasi atau berdiskusi dengan ibu dokter yang sudah berada di tengah-tengah kita. Bagaimana ya memang teman-teman juga sudah mempunyai cara untuk mengelola kesendiriannya atau jauh dari orang tua ya. Boleh sendiri tapi jangan merasa sendiri, atau apa dalam bahasa Inggrisnya, boleh alone tapi lonely Pak ya. Ya kan? Benar. Jadi boleh
Iya, yang sendirian. Selalu ada yang berada di antara kalian. Jadi nanti upayakan untuk bisa berdiskusi, bertanya sebanyak-banyaknya kepada ibu dokter yang telah hadir di sini, sehingga teman-teman itu bisa lebih memperoleh cara jalan, dan juga ada contohnya di sini Mbak Dewi yang bisa dijadikan referensi kalian untuk bisa bertahan di Singapura, karena memang teman-teman bekerja di sini kan untuk mencari rezeki ya, jadi upayakan untuk bisa tetap bertahan sampai tujuan kalian tercapai dengan cara mengelola keadaan yang dihadapi di sini. Jadi saya kira itu Pak Iga catatan dari saya untuk bisa dijadikan nanti pegangan bagi teman-teman peserta seminar ini. Demikian Pak Anom dan Ibu Dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Rahayu. Pertama-tama mari kita haturkan bersyukur kepada bersama yang berkuasa Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita diberi kesehatan oleh beliau sehingga bisa bertemu dalam pertemuan yang bagi kami sangat bermanfaat sekali. Kami sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Yusuf Ismail atas sampaikannya Pak dan telah bisa mendengarkan di Universitas Indonesia yang Singapura ini. Juga Bapak Juliano, terima kasih Pak sudah hadir. Juga Bapak tiga sekretariat di bawah, kelihatannya Indonesia ternyata yang membalik. Terima kasih sudah konsentrasi kami dan juga staf dari Klinik SRI. Terima kasih dan terima kasih teman-teman dari Kerja Negara Indonesia. Kami dari Universitas Karmadewa berusaha juga ikut berbagi rasa pada teman-teman Kerja Negara. Sedikit mungkin akan meringankan. Kenapa? Karena ini juga jauh dari keluarga itu akan membawa suatu kecemasan. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ismail, hal ini terjadi karena suatu saat saya datang ke Mataram, jalan-jalan ketemu seorang pengusaha untuk mengirim kerja migran. Saya tanya, apa yang disiapkan untuk mereka yang akan keluar? Nah, mereka juga bahwa yang disiapkan pertama adalah kemampuan, skill. Terus saya tanya, bagaimana dengan tahanan mentalnya? Karena dia yang jauh waktu lama yang diperlukan. Sehingga dia bilang kemudian, alangkah baiknya kalau kami juga diberikan nanti suatu kesempatan dari kedokteran itu memberikan juga pencerahan pada calon-calon ini. Dari sana saya berpikir pasti ada sesuatu yang mesti kita ikut tangguh lagi dari teman-teman di perjalanan ini. Kemudian saya coba dengan teman saya di KPK, coba cari komunikasi, akhirnya ketemu dengan Ibu Tantri dan dengan Pak Iga. Jadi kami akhirnya datang pagi ini ke Universitas ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan juga pada staf petugas dan juga terutama untuk teman-teman yang migran. Kami di sini nanti berusaha untuk ikut meringankan bagaimana adanya sesuatu stres mental. Kita bekerja jauh dari keluarga, jauh dari ada tolak, jauh dari teman-teman. Jangan jauh terlalu lama. Kami pun waktu mahasiswa pernah mengalami tidak jauh dari Bali hanya ke Surabaya, tapi tetap juga ada stres seperti itu. Belum stres lingkungan, belum stres dari keluarga, belum stres dari pelajar dan tugas
apa-apa, saya pikir sendiri kenapa? Itu karena saya stres, tidak bisa menanggulangi stres saya sendiri. Malam-malam terus tidur, kemudian tiap pagi belum lagi belajar. Nah dengan demikian saya kira kalau sekarang kita sudah ada teman yang bisa diajak hidup, bisa diajak curhat, apalagi ada sesuatu yang bisa dilakukan, maka saya kira itu kita bisa tanggulangi. Dan apa terjadi? Akhirnya kita bisa melakukan tugas kita dengan baik, sehingga demikian sukses akan dilakukan. Saya tadi ngobrol dengan beberapa teman, ternyata di samping pekerjaan juga ada yang sudah melakukan satu kegiatan lain, Pak. Kuliah UT bagus sekali, juga kegiatan lain, seperti tambahan. Saya kira itu sampai nanti mengurangi stresnya, itu kan meningkat kemampuan, skill. Dan mungkin suatu saat jadi pekerjaan migran bukan lagi pekerjaan akan meningkat, dan tingkat dari pekerjaan tersebut. Nah begitu, terima kasih kepada Bapak dan teman-teman sudah hadir. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa bermanfaat. Kalau diperlukan lagi, mungkin nanti bisa diulang lagi sambil memberikan suatu asupan dan teman-teman kita juga berrekreasi ke Singapura. Karena apa? Kemarin Pak, kami dipaksa bangun jam 3 pagi, pada saat jam 7. Saya tanya, kenapa jam 7? Kan sepatutnya jam 5, jam 3 nggak apa-apa. Biar bisa ketemu bis ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak, teman-teman sekalian. Sebelum saya akhiri, perkenalkan saya mengenalkan tim saya. Itu Ibu Kartika Sari yang selalu memenangkan kami. Sekarang ada kita juga. Kemudian akan membawa 2 orang ahli jiwa, Dr. Asih Firmananti. Halo. Dr. Agung Firmana Bestari. Dan juga staf kami yang membidangi masyarakat, Dr. Pradina. Saya kira saya tidak berpanjang-panjang lagi. Terima kasih atas sambutan dan kehadiran teman-teman pekerja migran ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita semua. Kami terima kasih dan rahayu. Terima kasih. Saya dengan seperti hangatnya sang mentari, ku tersenyum menikmatinya. Ukir semua mimpi-mimpiku dalam angan-angan yang indah. Ku berjuang dari rasa sakit, sirnakan ragu di hatiku. Seperti cahaya bukan terbang menembus awan, bebaskanku dari rasa takut. Ku berdoa semoga hal baik akan tiba dan bahagia selalu bersamaku. Ubah sedih menjadi senyuman untuk harimu yang lebih cerah. Biarkan waktu mengajarkanmu mewujudkan semua mimpimu. Aku terbangkan harapan menembus langit. Ku percaya hati kan menutupku. Mimpiku ini akan jadi nyata dan bahagia selalu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya?
Terima kasih sekali buat teman-teman Universitas Terbuka, PKBM, paket C dari kelas 2 dan kelas paket B juga. Terima kasih yang sudah datang. Izinkan saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena izinnya lah saya mampu berdiri di sini, berbagi, sharing, dan bertatap muka bersama kalian semua. Yang saya hormati Dr. I Gusti Ngurah Anom Murgana, salam hormat Pak Dekan, beserta istri Ibu Anom. Salam hormat juga kepada Bapak Jufi, kepada Bapak Iga Satya, salam hormat saya. Salam hormat saya juga kepada Ibu Putu Asih, terima kasih sekali Ibu. Lalu ada Ibu Dr. Kartika, terima kasih. Salam hormat juga kepada Ibu Dr. Sagung Putri. Baiklah teman-teman, saya sebenarnya sedikit grogi ya, sedikit nervous, tapi saya sedang mengalahkan rasa tersebut. Di sini saya ingin sedikit bercerita bagaimana perjalanan saya selama, kita nggak usah jauh-jauh dari dulu deh, cukup 12 tahun ini. Mengingat judulnya itu tetap produktif saat jauh dari orang tercinta, gitu. Nah, ngomong-ngomong orang tercinta, saya termasuk single parent berusia muda waktu itu, usia 18 tahun. Saya sudah menjadi seorang single parent, juga sebagai anak tunggal yang mempunyai kewajiban untuk memberi kehidupan yang layak untuk kedua orang tua saya, untuk masa depan putri saya. Saya merantau ke tanah kelahiran saya sendiri di Batam. Oh, kita belum kenalan ya. Nama saya adalah Dewi Novitasari Lubis. Saya baru Lubis seperti Bapak Jovi tadi katakan. Saya bangga di sini. Terima kasih sekali. Teman-teman boleh panggil saya Dewi Lubis. Ya. Saya mau sedih, tapi jangan sedih dulu ya. Baiklah. Jauh dari orang tercinta. Kalian semua pasti merasakan dan itu rasanya sakit sekali. Apalagi kita sebagai seorang single parent, punya anak. Siapa sih yang mau ninggalin anak kita? Siapa sih yang mau ninggalin orang tercinta? Pasti jawabannya nggak ada yang mau kan? Tidak satupun, apalagi seorang ibu yang sudah melahirkan anak, mengandung selama 9 bulan. Pasti tidak ada satu orang pun wanita yang ingin meninggalkan buah hatinya ataupun meninggalkan keluarga tercinta. Tapi itu semua pilihan kita yang tersisa. Cuma tinggal itu yang tersisa. Untuk apa? Kenapa? Kenapa saya bilang cuma itu yang tersisa? Ya itu dia tadi, pendidikan saya yang mungkin hanya sampai SMP karena perekonomian keluarga yang tidak baik. Akhirnya harus memutuskan menikah muda. Dan ternyata setelah menikah, pernikahan itu tidak baik-baik saja. Sorry, kenapa itu? Ternyata pernikahan itu tidak baik-baik saja. Saya cuma bertahan sekitar 1 tahun. 1 tahun, akhirnya saya bercerai dan menjadi seorang single parent. Di situ saya memutuskan untuk merantau pada usia anak saya masih baru sekitar 7 bulan. 7 bulan saya ASI itu aja belum betul-betul mengering. Itu usia 18 tahun. Bekas operasi sesar juga belum terlalu mengering, masih rasanya itu luar biasa sekali saya rasakan. Tapi di situ saya melihat anak saya ada satu kehidupan yang harus lebih baik daripada saya, ada satu masa depan yang harus saya buat dia itu lebih cerah, lebih baik di kemudian hari. Akhirnya saya merantau ke Batam, saya bekerja, ternyata tidak mudah. Saya ingat saya merantau kerja di Batam, tinggal datang aja kerja, dapat kerjaan enak, ternyata nggak semudah itu. Saya harus berjuang lagi mencari pekerjaan dengan
kalau bisa dibilang mungkin pendidikan yang kurang ya. Saat itu kalau di kota besar di Batam itu kita minimal harus SMA. Sedangkan saya tidak punya ijazah SMA. Nah, tapi balik lagi Tuhan ternyata punya kehendak lain. Saya mampu bekerja di sebuah hotel ternama waktu itu di Batam, Planet Holiday 1, bekerja sebagai seorang waiters, tapi terkendala karena bahasa Inggris yang kurang dan tidak ada ijazah, hanya modal nekat mendaftar. Dan saya akhirnya cuma bertahan sekitar 1 bulan. 1 bulan berjuang lagi, betul-betul berjuang. Saya sempat berada di fase yang down banget. Kenapa dong? Coba deh kalian bayangin. Mungkin kakak-kakak dari tim Marwah Dewa yang sekarang usianya mungkin sekitar 19 tahun ataupun 20 tahun mungkin lagi sedang asik-asiknya belajar gitu ya Pak ya, menempuh pendidikan, kehidupan yang jauh dari kata cukup lah, layak lah. Tapi di usia saya yang segitu saya sedang bertarung dengan kehidupan, bertarung untuk mempertahankan kehidupan saya. Karena dalam hati saya saat itu bukan hanya saya yang harus makan, bukan hanya kedua orang tua saya, tapi saya punya 1 orang putri yang dia harus tetap hidup, dia harus tetap punya masa depan yang lebih baik. Di situ saya berusaha sekuat tenaga cari pekerjaan yang layak, dan di Batam itu ada satu kenangan yang tidak bisa saya lepaskan. Itu pada saat itu saya bekerja sebagai seorang SPG di sebuah food court dari jam 7 sampai jam 2 malam. Tapi waktu itu saya bergajian dan bertepatan sekali itu saya harus bayar kosan. Dan di rumah untuk uang susu, uang kebutuhan bulanan itu lagi benar-benar nggak ada. Dan di situ saya cuma gini, gimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Di situ saya sendirian. Jadi akhirnya saya berusaha mencari lagi pekerjaan baru, pinjem ke teman. Alhamdulillah ada yang bantu dan akhirnya saya bekerja di situ di Batam. Siang paginya dari jam 10 sampai jam 5 sore saya bekerja di counter handphone. Itu bisa dibilang gajinya mingguan, sengaja diambil mingguan biar bisa menutupi kebutuhan saya, dan yang untuk kerja SPG-nya bisa untuk nutupin kebutuhan keluarga. Di situ cobaan pertama yang berhasil saya lalui. Dan yang kedua saya berantau ke Malaysia sama bekerja. Saya pikir ke Malaysia juga bakalan mengubah nasib yang baik, ternyata enggak. Namanya cobaan gak bakal lepas sama kita. Tetap cobaan kehidupan perekonomian keluarga, mungkin saat itu percintaan, rindu keluarga, homesick, semuanya itu menjadi satu. Dan mungkin juga ada hal-hal yang lain yang tidak bisa saya ceritakan di sini, itu terlalu private buat saya, tapi itu menjadi satu pelajaran hidup terbesar di jalan hidup saya, dan banyak meninggalkan sebuah kenangan pahit dan juga banyak meninggalkan pelajaran hidup yang terbesar. Hingga akhirnya pada tahun 2019 saya memutuskan untuk bekerja di Singapura, mengadu nasib di Singapura. Tapi ternyata nggak mudah teman-teman. Waktu saya mau masuk ke Singapura, karena saya memiliki banyak tato akibat kesalahan di masa lalu, mungkin karena itu tadi pernah saya bilang, saya termasuk 10 tahun yang lalu itu saat saya berada di posisi terendah dalam hidup saya seorang introvert banget, tidak pernah mau sharing ke orang-orang, tidak pernah mau menceritakan apapun kesah yang saya alami. Sampai lebih baik saya mengurung diri, dan saya pernah mengalami yang namanya self harm. Ada teman-teman yang tahu self harm di sini? Mungkin belum ya, nanti mungkin bisa diceritakan sama Bu Dokter. Apa itu self harm ya Bu Dokter? Jangan bilang belum. Oh, semoga. Iya. Jangan ya. Saya mau untuk self harm. Jangan kating-kating. Saya jangan bikin barcode. Pada tahu bikin barcode ya? Kayak barcode kalau di Indonesia yang sering pakai barcode kan kayak petugas Indomaret gitu ya, Alfamart ya. Nanti dicetik gitu. Di sininya udah boleh-bolehnya kayak barcode, barcode-nya jangan ya. Kalau bisa jangan seperti itu. Dan juga mungkin ada lebih parah lagi dari kita yang sekarang banyak terjadi, mengakhiri hidupnya gitu kan. Nah,
flashback di 10 tahun yang lalu, saya hampir berada di posisi tersebut. Benar-benar down dan memikirkan mungkin hidup ini berakhir aja deh sampai di situ. Tapi saya balik lagi berpikir, kalau saya mengakhiri hidup saya saat ini, bagaimana dengan putri saya? Bagaimana dengan kedua orang tua saya? Mungkin nasib baik tidak berpihak pada keluarga kami. Perekonomian yang kurang baik, kisah percintaan, pengkhianatan, apapun itu cukup saya simpan sendiri pada akhirnya hingga saya mengalami hal tersebut. Tapi itu balik lagi jadi satu pelajaran yang luar biasa yang membuat saya termotivasi dan bisa berdiri tegak di hadapan kalian semua, meyakinkan diri dan kalian, bukan hanya kalian yang punya masalah, bukan hanya mereka, tapi saya yang sekarang berdiri di sini juga pernah mengalami masa-masa tersulit tersebut. Tapi alhamdulillah Tuhan masih mengizinkan saya untuk berdiri tegak dengan sisa-sisa tenaga dalam yang tersisa ini, dan hingga bisa menjadikan semua motivasi hidup saya dalam sebuah buku. Satu lagi, mungkin kalian kurang nggak percaya ya, buku ini sebelum benar-benar terbit, saya dulu memang penulis sudah dari SMP, itu hobi banget. Sampai pernah jadi ketua mading, ketua OSIS, mewakili sekolah jadi perwakilan pidato, itu pernah. Tapi karena perekonomian keluarga yang kurang baik, akhirnya putus sekolah. Dan ya begitulah ya, menikah muda. Saya dari dulu memang suka menulis. Seperti tadi saya bilang, saya introvert. Saya tidak pernah menceritakan sedikit apapun, secuil apapun aib keluarga, luka saya sendiri. Saya selalu menuliskan semuanya dalam buku catatan saya. Dan dulu saya nggak pernah punya sahabat yang ini sahabat kalian gua nih, ini teman gua. No. Bagi saya mereka itu dulu ya, mereka itu jauh dari buku diari saya. Saya selalu nulis dan buku ini bukti dari buku catatan saya. 5 tahun yang lalu saya pernah nulis di sebuah buku, itu mental saya lagi betul-betul down, udah masuk ke Singapura. Saya nulis suatu hari nanti saya bakal berbagi motivasi dan menceritakan seluruh isi apa yang terjadi di kehidupan saya dalam sebuah buku. Saya tidak pernah kepikiran kalau bakal jadi ada penerbit yang melirik untuk mengambil quotes-quotes atau puisi seperti kisah hidup, itu nggak pernah. Tapi ternyata dengan seizin Tuhan, buku ini tercipta dan sekarang mampu saya suguhkan buat teman-teman semua yang mungkin berada di posisi yang sama seperti saya. Dan untuk kisah di Singapura, kalau mau dikisahkan itu kisahnya sedih sekali ya, tahun pertama di Singapura. Tapi alhamdulillah juga saya masih tahu kisah 1 tahun pertama saya di Singapura, menyabet juara 1 di lomba cerpen di salah satu komunitas HPL GAIS juga. Itu menyabet juara 1, nggak tahu kenapa kok kisahnya bisa jadi juara 1, mungkin terlalu terharu atau gimana, tapi saya sangat bersyukur sekali. Dan mungkin saya nggak bisa ceritakan di sini karena itu terlalu private juga. Dan saya untuk sekian kalinya berhasil bangkit di zona yang mungkin bisa dibilang itu berat. Kenapa bisa dibilang berat? Beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu terakhir ini kita pernah lihat teman-teman kita yang mengakhiri hidupnya hanya karena problema kehidupan, mungkin keuangan keluarga yang gak baik ataupun percintaan keluarga. You not alone. Aku juga ngerasain itu guys. Aku juga ngerasain. Aku kehilangan cinta, aku kehilangan masa-masa emas bersama anak selama hampir 11 tahun lamanya. Saya juga ngerasain itu. Bukan hanya kalian. Dan kalau dibilang saya masih baru di Singapura, saya akui saya masih baru sekali. Mungkin dari sini kakak-kakak ada yang udah puluhan tahun. Itu amazing banget, sumpah itu keren banget buat yang udah puluhan tahun di sini. Mentalnya luar biasa sekali, saya akui. Dan kalian hebat sekali. Semoga dari
apa yang saya ceritakan kurang lebihnya ini bisa memotivasi teman-teman juga, percaya diri, jangan nangis dong Bu. Aduh, nangis teman saya nangis. Bu, ini gimana Bu? Gak apa-apa kan, justru di sini salah satu bentuk mengekspresikan diri, kesamaan nasib gitu ya, dari tempat yang jauh, tempat asal yang sama, kemudian bertemu di sini. Nah, justru di sinilah harusnya bagaimana kita bisa saling memahami, menerima teman kita, mungkin ada yang punya kekurangan, kelebihan, mengekspresikan berbagai bentuk cerita. Yang penting pada saat teman-teman di sini menerima cerita dari teman yang lain, artinya ada teman yang sharing, didengarkan saja sudah cukup. Kalau nggak mampu memberikan saran nggak apa-apa, diterima dengan baik, didengarkan dengan penuh empati, dengan penuh perhatian, dan jangan dijadikan sumber gibah lagi ke teman yang lain. Gitu kan? Betul semuanya. Oke lah teman-teman, semoga cerita saya yang singkat ini dari tahun 2012 sampai 2023 udah ya Bu, udah penutup ya Bu, udah lumayan. Saya cuma menjadi sekitar 10 menit, itu bagi saya sendiri alhamdulillah. Terima kasih sekali teman-teman. Dan satu lagi, tetap semangat. Kalaupun misalnya kalian punya permasalahan yang begitu berat, kalian harus percaya. Bukan hanya kalian yang punya masalah itu, bukan hanya kalian yang sedang mengalaminya. Saya sendiri di sini pernah, dan kita sama-sama sedang mengalami. Ayo kita belajar tentang bagaimana berdiri tegak di kaki sendiri, memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang pernah lalu, berusaha lebih baik lagi. Dan kalaupun kalian punya hobi menulis kayak saya gitu, tuangkanlah hobi tersebut, tuangkanlah amarah kalian, emosi kalian semua tuangkan kepada tulisan tersebut. Siapa tahu tulisan tersebut menjadi motivasi buat teman-teman yang lain, buat teman-teman yang mungkin memang gak bisa curhat ke siapa-siapa, tapi mereka jadi punya motivasi juga karena kita terus bertahan, dan kalau bisa jangan menyerah ya. Itu saja sih dari saya. Dan ada satu quotes dari saya, quotesnya begini: kehidupan mengajarkan saya untuk terus berdiri tegak, menjadi ibu yang tegar dan tangguh untuk putri saya. Jika saya bisa, saya yakin kalian semua juga pasti bisa. Kalian hebat. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Nah, tadi kan sudah bercerita nih. Tanya dong ke teman-teman. Ada yang mau nanya nggak sesuatu? Ada yang mau masih penasaran? Itu ada satu part yang belum diceritakan. Bukan Pak Wibawa ya. Ada yang mau bertanya ke Mbak Dewi? Atau mau kasih semangat tambahan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumiati dari Kota Boyolali, Jawa Timur. Kan Mbak Dewi, tadi Mbak Dewi menceritakan kalau nggak salah ya sekitar pernah 10 tahun itu dalam kondisi down sampai menjadi introvert lain sebagainya. Jadi bagaimana kehidupan untuk orang tua dan putrinya? Karena mungkin saya rasa dengan kondisi seperti itu Anda tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa menghidupi secara finansial. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih sekali buat Mbak Sum, ini kita namanya Mbak Sum. Terima kasih sekali Mbak Sum udah datang. Ya, flashback seperti cerita tadi 10 tahun yang lalu, gimana sih finansialnya tuh gimana? Pada saat saya berada di posisi down, itu gimana orang di rumah? Alhamdulillahnya 10 itu tahun 2011 sampai 2013 itu benar-benar susah banget. Nah, gimana saya ngatasinnya? Saya cuma berusaha satu yang saya pegang. Saya tidak makan di perantauan, yang penting anak saya minum susu.
Duitnya dari mana? Ya itu tadi yang saya bilang, saya kerja siangnya saya kerja di counter, malamnya saya kerja jadi SPG. Gaji dari counter sengaja saya ambil itu setiap minggu. Untuk kita nggak pernah tahu pengeluaran mendadak di rumah, kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba susunya habis bagaimana. Saya berusaha sekuat mungkin, semampu mungkin dengan uang yang gaji 1 minggu itu saya simpan, saya gemi-gemi, walaupun saya sendiri nggak makan. Saya ngalamin itu di usia itu 2011, saya 18 tahun, berarti di usia 19 tahun sampai 20 tahun saya ngerasain hal itu. Dan cara saya yaitu saya mengontrol apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, saya tahan. Saya berusaha mencukupi orang tua dan anak terlebih dahulu. Saya mengalah. Mungkin seperti itu Mbak, yang dimaksud dengan finansialnya seperti gimana? Terima kasih, semoga bisa membantu. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ada lagi, sambil tadi sudah dibagikan kertas, sambil juga diisi apa yang dialami selama 3 bulan terakhir, ya atau 3 itu disesuaikan, dikasih contreng-contreng. Sambil saya tunggu, masih ada yang ingin bertanya ke Mbak Dewi? Ya, ingin sharing, oke, di belakang. Ya. Tapi ini gak ada hadiahnya loh, ada hadiahnya nggak sih? Ya, oh iya betul, Mbak Dewi juga punya hadiah kan ya? Ya, saya kebetulan Ada 1, ini yang kedua. dan ada 1 lagi. Ini kalian, aduh, beruntung banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizia. Saya dari Gresik, Jawa Timur. Mbak Dewi pernah cerita kalau memiliki mental yang sedikit down. Itu gimana Mbak ngatasinnya? Karena saya juga pernah memiliki itu pikiran yang sangat down banget dan cenderung ingin menyelesaikan hidup dengan cara bunuh diri. Sering banget kayak gitu, pikiran kayak gitu sering banget datang ketika kita lagi down. Terima kasih. Makasih Mbak. Siapa namanya tadi? Ya, Mbak Lufia. Wah ini Bu, luar biasa sekali pertanyaannya Bu. Saya jadi serasa flashback pada 10 tahun yang lalu, bukan 10 tahun malah. Sekitar tahun 2012, 2013. Iya ya, 10 tahun yang lalu. Bagaimana cara saya menghadapi mental down pada saat itu? Dulu ya, saya itu lebih banyak menyendiri. Betul-betul menyendiri. Menyendirinya gimana? Saya mengurung diri, Bu. Saya self-harm. Saya mengurung diri, saya nggak makan, saya bertahan hidup, saya nggak ngabarin siapapun. Di kepala ini semua datang seperti yang Mbak mungkin rasakan kan? Udah deh lu, akhirin aja hidup lu. Urusan bagaimana keluarga nanti mereka pasti bakalan bisa hidup kok, gitu. Saya pikiran gitu. Saya berada di situ. Mungkin Mbak juga baca, gimana saya bertahan? Saya cuma satu bertahan. Kalau Mbak percaya nggak percaya, kemanapun saya berada, saya selalu mengirimkan satu foto. Foto putri saya waktu masih berusia 1 minggu. Ya, di penyemangat. Dimanapun saya pergi, kemanapun saya pergi, akan ada foto itu. Walaupun saya udah habis nyiksa diri, meluapkan amarah ke diri sendiri, kayak gue pengen ngerasain mana sih sakitnya ini bisa dirasain lagi kali sama tubuh. Masih terasa nggak sih? Ternyata nggak terasa. Lebih sakit lagi yang di batin ini tuh rasanya wow, luar biasa sekali ya Bu. Tapi ya itu tadi, kita harus punya pegangan. Pegangannya apa? Seperti yang di sini, orang tercinta. Kalau kamu punya tujuan hidup, segalanya bisa berubah. Aku percaya karena aku udah melewati itu. Dan kayak kamu belum punya tujuan misalnya, udah punya anak Mbak? Udah 1 anak. Tos gitu. Berarti udah punya tujuan hidup. Kalau udah punya anak, cinta, keuangan, apapun itu lewat. Cuman 1. Berarti kamu punya 1 nyawa yang harus kamu pertahankan.
Kalau kamu mau nyalain satu nyawa itu, kamu harus pertahankan nyawa kamu dulu. Betul dokter? Cara saya seperti itu. Kamu harus punya satu tujuan yang memotivasi diri kamu. Kalau saya putri saya dan kamu mungkin anak kamu. Gitu aja kan? Ya, kasih tepuk tangan dulu buat Mbak Lutfia ya. Masih ada satu lagi sebelum nanti saya coba rangkum semuanya nanti dalam slide saya. Ada satu lagi yang mau kasih pertanyaan ke Mbak Dewi atau masih berpikir dan nanti disusulkan? Oke, masih belum. Saya lanjutkan dulu ya, merespon dari apa tadi sharing dari Mbak Dewi. Saya akan lanjutkan dengan secara teori, nggak usah susah-susah ya. Saya lanjutkan dengan beberapa tips, tapi sebelum tips, nanti kita harapkan teman-teman semua itu paham beberapa kondisi terkait dengan diri kita. Siapa sih saya? Saya ini orangnya kayak apa sih? Tadi Mbak Dewi kan cerita bahwa saya orang yang introvert. Kalau ditanya dokter bagusan orang yang introvert apa yang ekstrovert? Yang mana? Mana bagusan? Nggak ada yang bagusan, nggak ada yang jelek kan? Semuanya udah dilahirkan dengan kondisi kepribadiannya masing-masing. Yang lebih bagus dan lebih tidak itu adalah bagaimana cara si introvert atau yang tertutup dengan cara yang si ekstrovert atau yang terbuka itu untuk bisa mengekspresikan emosinya. Nah, bentuk ekspresi emosi itu yang bisa dibagi jadi dua. Ada yang baik, ada yang enggak. Tadi Mbak Dewi yang perkenalkan diri, saya belum ya. Saya dokter Asih ya. Tadi sudah diperkenalkan kan ya, saya sudah sempat senyum-senyum, udah kayak gini, kayak selebgram gitu kan. Saya dokter Asih, sehari-hari saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran. Di luar Fakultas Kedokteran saya jadi psikiater. Psikiater itu yang ngurusin teman-teman yang kalau lagi ngalamin mental breakdown gitu ya, kalau lagi yang the lowest fase of my life gitu, lagi down banget gitu kondisinya ya. Nah, lanjut lagi. Nggak ada yang bagus yang introvert, yang ekstrovert, nggak ada yang bagus mana yang jelek itu enggak. Tapi bagaimana si introvert dan si ekstrovert itu bisa mengekspresikan kalau lagi emosi. Emosi itu nggak bisa di-delete, nggak bisa dihilangin. Sedih, senang, cemas, takut, nggak bisa di-delete. Jadi kalau orang lagi sedih, terus temannya bilang jangan sedih, delete itu nggak kayak nge-delete di apa? Kalau lagi ngechat, salah delete. Absen, nggak gitu. Emang semudah itu mendelete rasa sedih? Enggak kan? Tapi bagaimana sekarang kita bisa mengekspresikan? Gimana caranya? Kalau lagi sedih biasanya apa sih yang teman-teman di sini lakukan? Makan, nangis, jogging, nonton drakor tambah nangis. Apalagi endingnya bikin mewek, cocok logi kok kayak saya, gitu ya. Apa? Nggak bisa nangis, bisanya apa? Mau les nangis? Mau kursus menangis yang baik dan benar? Atau mau saya bikin menangis sekarang? Boleh, mau, tapi saya tidak sekejam itu. Oke, jadi ada banyak cara. Kalau tidak bisa menangis, pilih cara yang lain. Terus kalau sedih gimana caranya, Mbak? Nggak bisa dikeluarin. Nyesek gitu. Sakitnya tuh di mana? Di sini sakitnya gitu ya. Ya, oke, kita teruskan dulu. Yang lain ada yang nggak bisa menangis? Ya nanti saya kumpulin satu pelatihan kursus menangis yang baik dan benar. Ada yang bisa nangis juga. Oh gampang nangis, boleh nanti saling sharing ya gimana caranya ya. Yang kelebihan tangis dan yang kekurangan tangis. Oke, nah nanti saya akan memberikan sedikit tips. Terus tadi sudah mulai kasih tadi udah ada yang tulis ya, itu deteksi stres apa enggak nih sekarang nih yang dibuat nanti. Yang udah selesai mohon teman-teman diambil ya
untuk yang teman-teman sudah selesai di sini, nanti akhir akan saya sampaikan seperti apa hasilnya. Kemudian nanti akan ada pelatihan sedikit bermain-main supaya otaknya tetap produktif, bisa konsentrasi dengan baik. Ada breathing, ada manajemen stres yang sangat sederhana dengan latihan nafas. Kemudian nanti ada adik-adik teman-teman dari mahasiswa kedokteran juga ngasih tahu gimana caranya pakai gadget yang baik gitu ya, biar nggak gadgetan terus sampai diomelin sama bosnya. Ada yang pernah diomelin bosnya nggak? Gara-gara main gadget gosong semuanya. Habis itu mewek, sedih, nangis gitu ya. Mbak Dewi pernah ngalamin begitu? Atau mau sambil ngasih pelatihan tangis? Oh enggak, bercanda. Oke. Nah, saya mau tanya, lebih berat mana sih? Jauh-jauhan sama pacar, sama anak, atau sama orang tua, atau sama suami? Yang angkat tangan mau nanti dapat door prize. Dijelaskan, nggak ulang. Saya tanya, mana yang paling susah berjauhan dengan siapa? Alasannya apa? Angkat tangan. Ya, paling cepat. Kalau saya yang itu Tolong diingatnya nanti yang dapat door prize ya saya jauh dari anak sangat sulit. Kenapa? Karena di masa kecil kita tidak bisa melayani dia, kita tidak bisa menunjukkan kasih sayang dia karena kita jauh. Tepuk tangan dulu ya buat kalian. Gak apa-apa kalau mau mengekspresikan sekarang lah tempatnya. Kalau mau ngeluarin kesedihan gak apa-apa. Karena memang paling sulit pada beberapa orang berpisah dengan anak. Tapi bagi yang belum pernah punya anak, siapa yang belum pernah punya anak? Pertanyaannya gini, khusus yang belum punya anak. Belum, jangan angkat tangan dulu, belum. Jadi tolong dilihat siapa yang paling cepat angkat tangan. Bagi yang belum punya anak, Pak, Bapak nggak ikut, Pak. Bapak nggak ikut. Bagi yang belum punya anak, belum. Setelah selesai pertanyaan saya baru angkat tangan. Susah mana berjauhan dengan pacar atau ibu? Ya, itu nama saya Nova Haryati, saya dari Lampung. Pertanyaannya tadi lebih susah mana jauh sama pacar atau dari ibu? Kalau saya pribadi jauh dari ibu. Yang benar. Alasannya karena Tidak ada alasan. pribadi saya adalah broken home, korban dari broken home. Dari umur 18 tahun saya juga masuk Singapura dan di situ ngerasa kayak ya sakit banget karena ninggalin ibu dengan posisinya kayak gitu. Jadi menurut saya kalau ditanya sakit mana ya sakitnya jauh dari ibu. Makanya setiap hari nggak pernah telat teleponan sama ibu. Tangan dulu buat semua. Oke, biasanya ini kehalang sama sofa ya. Tadi ada perasaan yang gak enak itu dengan pacar, anak, suami, atau orang tua. Kalau dilihat dari hasil-hasil penelitian, orang berjauhan itu memang lebih sulit berjauhan dengan orang terdekat itu, khususnya yang punya hubungan darah. Yang pertama itu pasti menjawabnya anak kalau yang sudah punya anak. Yang kedua pasti orang yang mengasuh yang berhubungan darah. Misalnya kalau yang mengasuhnya ibu ya ibu, kalau yang mengasuhnya nenek ya nenek. Nah pasti mbaknya kangen sama nenek ya? Sudah meninggal. Hah? Ya sudah meninggal. Oh sudah meninggal dulu. Tapi kalau meninggal masih boleh kangen kan? Boleh. Gak apa-apa. Justru kalau ada orang yang disayang yang sudah meninggal itu justru jadi bisa
bisa dijadikan sumber kekuatan yang lebih bisa mensugesti ada orang di luar sana yang saya sayangi dan juga menyayangi saya, melihat saya dari atasan. Itu beda, gitu kan ya? Nah, kita lanjut lagi. Orang itu butuh penyesuaian itu. Yang normal itu 1 bulan. Coba ingat-ingat deh dulu. Waktu pertama kali datang ke Singapura, 1 bulan pertama itu pasti susah sekali ya. 1 bulan tuh mau beradaptasi dengan bos, beradaptasi dengan bahasanya susah dimengerti, kebiasaan-kebiasaannya berbeda. Orang itu punya dua kemungkinan. Dia adaptasinya cepat atau adaptasinya lambat. Yang normal biasanya dalam 1 bulan sudah bisa beradaptasi dengan cukup baik. Sisanya tinggal meneruskan atau melanjutkan saja. Tapi bagi mereka-mereka yang adaptasinya lambat, lebih dari 1 bulan, kemungkinan dia akan butuh effort, butuh usaha yang lebih sulit lagi. Nah, ini yang sebetulnya juga bisa menjadi risiko. Kalau nanti teman-teman di sini ada teman baru, coba dibantu dalam 1 bulan pertama. Kasihan. Karena kalau kelewatan itu susah sekali. Jadi manfaatkan waktu 1 bulan. Kalau ada orang baru di sini, kalau teman-teman di sini pasti udah lewat dari 1 bulan semua ya, udah mengakar harapan di Singapura. Nah, kalau ada yang baru, disitulah nanti teman-teman diharapkan usahanya untuk mempercepat, gitu ya. Karena apa? Membantu orang lain itu pasti rasanya menyenangkan kan ya? Itu jadi sumber energi buat kita, ya. Ini sekedar teori buat teman-teman semua dan nanti kedepannya bisa membantu teman-teman yang lain. Kemudian tantangannya apa? Sebelum saya kasih tips-tipsnya nanti ya. Tantangannya apa? Nah, pasti dengan berjauhan dengan keluarga dan orang-orang tersayang komunikasinya susah. Tapi yang zaman dulu 10 tahun yang lalu sekarang pasti berbeda. Yang sekarang tuh jauh lebih mudah berkomunikasi kan? Yang penting punya apa? Dulu tidak Punya ada handphone. Kalau nggak punya kuota, atau minta wifi sama bosnya oke juga ya. Yang penting ada kuota atau ada wifi itu bisa berkomunikasi. Semua memanfaatkan komunikasi biasanya hanya dengan dengar suara apa dengan wajah juga, video juga. Suara zaman dulu. Video ya. Ada yang masih belum memanfaatkan video call atau bertatap-tatapan dengan wajah yang tersayang di sini. Kalau sinyalnya susah ya, tapi usahakan seminggu atau sebulan minimal 2 kali melakukan hal tersebut. Karena beda hanya mendengar suara dibandingkan dengan suara plus visual atau penampakan wajahnya gitu. Jadi kita bisa melihat. Itu nanti yang belum coba diusahakan ya, diusahakan. Nah, kemudian kalau rindu dan kesepian. Tadi katanya apa? Lonely but alone but not lonely. Boleh sih sendirian ada di rumah, tapi tetap bisa berhubungan atau terkoneksi atau tersambung dengan orang-orang yang dicintai. Itu penting. Belum lagi nggak percaya, benar nggak sih anak saya ngomong begitu? Benar nggak sih suami saya ngomongnya seperti ini? Benar nggak sih pacar saya janjinya seperti ini, dia masih sayang? Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak percaya karena nggak bisa melihat faktanya seperti apa. Nah, itu perlunya juga tidak hanya suara, tapi melihat secara keseluruhan wajahnya, ya. Belum lagi terus ada perbedaan zona waktu, tapi kalau Indonesia dengan Singapura kan susul ya, nggak terlalu banyak beda waktu ya. Artinya jam tidur, saya tidur di sini, dia juga tidur di sana. Tapi bayangkan kalau teman-teman yang bekerjanya dengan zona waktu yang berbeda, beda 5 jam. Kan ada juga teman-teman yang berjauhan, LDR, tapi kerjanya tidak di sini, di tempat yang lebih jauh lagi. Jadi bersyukur di sini teman-teman masih memiliki zona waktu yang sama. Ya, saya kebut supaya nanti punya waktu yang banyak untuk kita bisa bermain. Setiap hari kah teman-teman di sini berkomunikasi sama keluarga? Kalau yang tiap hari mungkin sekedar chat pasti tiap saat ya.
Atau kalau yang mau teleponan agak lama mungkin cari waktu yang luang. Atau mau video biar ngepasin sama-sama gitu waktunya ya. Kemudian pada punya grup chat nggak? Artinya kalau yang punya keluarga anak berapa, usahakan ada grup chatnya, jangan nggak repot satu persatu. Ya, itu menghibur sekali. Ya, manfaatkan grup chat. Kemudian kalau lagi ulang tahun rayakan bersama lewat video call, gitu ya. Itu poin-poin yang sederhana kedengarannya, tapi sebetulnya itulah cara untuk kita bisa melepaskan rindu dan tidak meninggalkan apa momen-momen yang biasa dikerjakan dulunya. Kemudian buat proyek bersama, misalnya, yuk kita ngapain? Kita coba mau bangun pagi sama-sama, atau makan sama-sama, atau kalau yang muslim di sini mau buka apa sahur gitu ya bareng-bareng, itu bisa banget dilakukan dan merasakan bahwa kehadiran mamanya, kehadiran anaknya dalam satu momen kebersamaan. Jadi lakukan buka bersama atau sahur atau apalah yang lain-lainnya, itu project bersama. Kemudian jangan lupa ceritakan pengalaman. Ada nggak yang di sini teman-teman yang punya koneksi dengan ibu guru dari anaknya? Nah, itu contoh yang bagus ya. Kalau bisa, walaupun berjauhan, cari satu orang sehingga ibu-ibu di sini ini teman-teman yang sudah punya anak itu bisa memonitor anak. Jangan tiap hari juga ngecek gurunya ya. Apalagi kalau gurunya cowok, ntar malah kapan saya diundang ke Singapura, salah lagi. Paling tidak seminggu atau 2 minggu sekali menanyakan secara langsung bagaimana perkembangan anak di sekolah. Kalau yang masih gadis sebelum menikah di sini ada banyak, ada berapa orang yang oke, lumayan ya, tapi kebanyakan sudah berkeluarga atau sudah punya anak gitu ya. Kemudian, nah ini khusus untuk yang sudah punya anak. Ini hal-hal yang harus diprioritaskan supaya anak tidak merasakan suatu kondisi yang menderita saat berjauhan dengan mamanya, saat berjauhan dengan ibunya. Bagaimana caranya anak jauh tapi si anak produktif, si mama pun produktif di sini. Komunikasi harus dibuat rutin sehingga si anak itu punya pola. Oh, jam sekian ibu mau nelpon, atau oh hari apa itu ibu mau nelpon. Dia akan senang menunggu itu. Menunggu waktu saat bisa berkomunikasi. Kalau bisa dirutinkan, jadi punya schedule-nya. Atau sesekali random aja, kadang-kadang kasih kejutan buat telepon. Kalau yang chat itu anytime atau tiap saat bisa dilakukan. Terus ini yang tadi saya katakan ya, partisipasi dalam kegiatan. Kalau punya aja 1 atau 2 nomor telepon dari gurunya, nah itu bagus banget. Sehingga bisa ikut memonitor walaupun jauh. Lalu pegang juga orang yang ada di sekeliling anak yang mengasuh. Jadi nggak cuma anaknya yang diajak komunikasi, tapi bagaimana kita bisa berterima kasih, mengapresiasi, memberi pujian pada mereka-mereka yang mengasuh. Aduh, kalau nggak ada mama, misalnya sama orang tua atau nenek, kalau nggak ada nenek, kalau nggak ada kakek, kalau nggak ada siapa, budenya atau siapa, apalah saya hanya butiran debu. Gitu. Nah, orang kalau dikasih pujian, sudah merawat, mengasuh anak kita, itu jadi senang, merasa dia, oh saya itu diperhatikan, nggak sekedar dimanfaatkan buat ngurusin anaknya aja, nggak pernah ada ucapan apa, gitu ya. Hal kecil but meaningful, tapi sangat berarti. Kemudian, nah, sertakan anak dalam keputusan itu hal kecil, walaupun nanti keputusannya diambil sama teman-teman di sini. Tapi kalau ditanya misalnya, ibu pengen beli baju, lo kalau menurut kamu tuh bagusan ibu pakai baju warna putih apa warna pink ya, atau pink atau biru muda ya. Hal-hal kecil itu, oh aku diperlukan lo sama ibuku walaupun ibuku berjauhan. Nah gitu, itu contohnya. Kemudian kan hadiah, nggak mesti nunggu ulang tahunnya kelamaan. Kalau pas lagi dapat rezeki, kirim sesuatu, hal-hal kecil aja. Nah itu akan bikin senang, gitu ya si anak ya. Lalu kenali misalnya, baru pulang les ya, oh ibu tahu ya jam-jam aku pulang
kasihan banget anaknya halu, nggak megang HP tapi megangnya banana, megangnya pisang. Apa dong yang dibicarakan? Nah, tergantung dari usia si anak. Kalau anaknya masih kecil, boleh dipilih topik-topiknya yang lebih sederhana. Main apa tadi? Gitu. Gimana tadi les narinya? Atau gimana tadi salatnya gimana? Segala macam lah ya. Nah, khusus untuk anak-anak yang sudah remaja, itu boleh yang lebih dalam lagi. Terkait dengan kayak apa sih cowok idaman kamu atau cewek idola kamu kayak gimana sih, yang kayak mama enggak, yang kayak ibu enggak, atau kayak siapa. Obrolan sederhana supaya teman-teman di sini tidak ketinggalan bagaimana perkembangan anak gitu. Lalu yang sederhana, mimpi. Kadang-kadang kita bisa melihat apa sih keinginan dari si anak itu dari mimpi. Semalam kamu mimpi enggak? Kadang bilang, iya mimpi dibeliin hadiah sama ibu. Nah, itu kode sebetulnya ya. Kode-kode, oh iya dia nggak pernah mimpi, dia nggak pernah minta, tapi dia keluarin itu lewat mimpi. Perlu juga alam bawah sadarnya yang menunjukkannya lewat mimpi. Itu perlu juga ya ditanyain sesekali, jangan tiap hari banget. Semalam mimpi apa? Semalam mimpi apa? Ini apa sih mama jadi tukang ramal mimpi setiap hari? Ya nggak gitu juga. Disusun aja nanti waktunya, sewaktu-waktu ditanyain gitu ya, supaya kita juga tahu perkembangan anak kita seperti apa. Nah, terus bagaimana kalau berjalan dengan pasangan? Mungkin banyak yang di sini bilang, masa bodoh, biarin aja. Siapa yang nggak peduli? Banyak yang nggak peduli? Banyak ya, berarti banyak yang merasa sakit hati, dikecewakan, lalu lari ke Singapura. Ada berapa yang lari karena lari dari kenyataan ditinggal sama pasangan? Oh, ada banyak. Oke. Yang di depan ada yang mau angkat tangan? Oh, ada. Ini juga yang lari-lari nih. Lari-lari dari kegiatan kampus untuk berkegiatan di sini sementara ya. Ini juga penting ya, walaupun banyak yang dikecewakan, tapi saya yakin pasti ada orang-orang baru yang sedang memberikan rasa nyaman atau ketenangan gitu ya, dan kejauhan. Nah, ini saya nggak mau mengecewakan yang tidak juga ada pasangannya, tapi apabila jauh dari pasangan, hal-hal ini yang paling penting mungkin perasaan untuk bagaimana mengelola rasa cemburu. Kalau ini ada yang sedang cemburu sekali di sini perasaannya? Ada cemburu itu wajar nggak sih? Wajar. Yang penting jangan cemburu buta ya. Cemburunya harus punya mata. Oke. Ini hampir mirip-mirip juga dengan bagaimana menjalin hubungan atau komunikasi dengan anak. Tapi gak usah nanyain mimpinya ya. Nanti macam-macam di mode sama pasangan, sama pacar gitu ya. Oke. Nah, terus bentuk komunikasi itu juga harus dipikirkan. Ini juga sudah saya sampaikan tadi ya, manfaatkan media. Kadang-kadang kita perlu melihat kejujuran itu juga gak bisa hanya dari suara saja. Itu pentingnya kita melihat, kok dia kayaknya nggak terlalu antusias ya, anak saya kok kayaknya ada perubahan ya, dia kok nggak mau sambil sibuk tidak memperhatikan siapa yang diajak telepon. Itu pentingnya video call ya. Nah, ini adalah topik coping mechanism yang nggak jauh dari pengalaman Mbak Dewi tadi. Ini harus dipahami. Semua orang, semua teman-teman di sini harus tahu mekanisme coping atau coping mekanisme dari dirinya apa. Ini adalah salah satu bentuk pelepasan atau mengekspresikan emosi, pelepasan stres yang sehat. Gitu ya. Nanti akan dibedakan coping ini baru ada yang baik dan ada yang nggak baik. Kalau kepribadian ya semuanya sesuai ya, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ini suatu cara yang digunakan untuk mengatasi atau menghadapi stres. Nah, nanti teman-teman yang datang dari Warma Dewa sedang men-skor nih. Berapa kira-kira tadi yang mengisi skor PSS itu, berapa yang mengalami stres, ringan, sedang, berat.
tapi nggak disampaikan satu persatu. Nanti di akhir sesi, kalau memang ada teman-teman yang menginginkan curhat pribadi, konseling yang agak personal, silakan. Ada saya nanti ya, ada Dokter Sambung, silakan nanti untuk bisa bertanya atau berdiskusi sebentar. 5-10 menit untuk saya ada masalah yang ini banget. Ini rahasia-rahasia, tapi gimana tipsnya? Itu boleh nanti ya di akhir acara. Nah, apa saja itu mekanisme coping? Teman-teman akan dibagikan yang itu ya, yang sebelah kiri ya, yang disebut dengan stress ball. Saat tidak ada orang yang bisa diremek-remek, saat tidak ada orang yang bisa ditumpahin segala muntahan emosi, saya akan berikan stress ball. Kalau teman-teman di sini kangen, lagi ingin dipeluk atau ingin memeluk, biasanya apa yang dilakukan? Kenapa? Peluk boneka. Kalau peluk boneka, kalau ada yang ingin dipeluk, tapi pada saat tidak ada, kalian kan bisa memeluk diri sendiri ya. Sudah sering ya melakukan itu ya, dipeluk, disayang-sayang, ditepuk-tepuk, itu sangat efektif. Sambil bayangkan siapa yang ingin dipeluk ya, itu sangat efektif. Tapi jangan dilakukannya cuma sekali dalam waktu 1 atau 2 bulan, enggak. Kalau bisa tuh setiap saat tuh dilakukan, itu bisa menenangkan banget ya. Dipeluk, dirinya disayang. Kalau nggak ada orang yang bisa menyayangi, ya kita dong yang harus bertanggung jawab menyayangi diri kita ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari mekanisme coping yang tadi, yang positif. Bisa jalan-jalan, tadi di mana? Di lebar, di paya lebar. Harusnya saya buka stand di paya lebar sore-sore ya, menerima jasa konsultasi gitu ya. Iya, harusnya nanti mungkin pada kan kita note tahun depan kita bukanya di paya lebar gitu ya, sore-sore di situ teman-teman dokter yang bisa memberikan konsultasi atau konseling itu di sana. Jadi bisa curhat tipis-tipis yang aman, nggak akan dijadikan bahan hibah, tapi justru dapat solusi yang baik. Oke, bisa naik sepeda, bisa memeluk bantal, ya. Terus kalau lagi emosi minum air dulu, mendengarkan musik. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan pada saat kita ingin mengekspresikan stres kita, mengekspresikan emosi kita. Kemudian ini yang dilakukan oleh Mbak Dewi. Coretan-coretan, menulis bagaimana mengekspresikan diri. Mereka-mereka yang introvert itu nggak bisa sharing sama orang. Bilang, aku gini-gini loh, aku kesel banget sama suamiku. Nggak bisa, orang yang introvert itu akan diem, mendem, nyesek sendiri, nangis nggak bisa. Terus, ini kan yang nangis nggak bisa, marah bisa? Nggak bisa diluapin, tapi harus punya kertas dan pulpen atau pensil. Nah, itu dia, itu salah satu bentuk. Jadi nggak perlu saya kasih les menangis, les marah, apalagi les gebuk-gebuk meja, nggak perlu. Yang penting bisa nulis, karena setiap orang depend on personality, artinya tergantung dari kepribadiannya, bentuknya juga pasti berbeda ya. Nah, ini journaling, menulis apa aja atau menggambarkan apa saja. Kita tidak tahu nanti hasil catatan itu akan bisa menjadi apa. Nggak semuanya juga harus jadi buku atau semua berlomba-lomba nulis buku, nggak gitu juga. Tapi pengalaman itu akan bisa kita baca setahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau pada saat kita sudah menjadi orang yang katakanlah berhasil, cukup memuaskan, itu bisa jadi semangat kita terus bisa berkarya. Jadi mulai sekarang belajar mengekspresikan. Apabila teman-teman tidak percaya untuk sharing, tidak percaya untuk melakukan hal-hal yang lain, ya, ini sangat bagus, ini yang terbaik. Yang paling penting juga adalah copingnya itu harus yang bagus, jangan yang negatif. Yang negatif itu misalnya, saya nggak kasih di sini. Yang negatif itu makan berlebihan, main game, main judi, main laki-laki, atau hal-hal lain lah yang negatif. Atau yang tadi melakukan self harm, cutting, itu hal-hal yang negatif. Itu bentuk pelepasan stres, tapi salah.
Karena itu adalah satu awal teman-teman tidak menghargai diri sendiri. Kalau tidak menghargai diri sendiri akan muncul vibes yang terus negatif, sehingga pikiran kita nggak akan bisa membaik karena terus kita yang menyakiti diri kita. Jadi tips-tips seperti inilah yang harus dilakukan ya. Mau kemudian melakukan olahraga, mandi, membuat diri rileks, mau pijet-pijet boleh. Yang penting hal yang positif. Nah sebentar, bagaimana saat kita emosi, nanti ada dokter Sabung yang akan memberikan contoh bagaimana menggunakan si stress ball. Nah, mohon dari teman-teman tolong dibagikan si benda bulat yang bisa diremek-remek, tapi tidak sembarang remek. Nanti ada sedikit memorinya. Mungkin tidak mungkin. Ya, karena secara teori kadang-kadang ada situasi yang tidak mengenakan. Itu berusaha sekali mungkin dilupakan oleh alam bawah sadar kita. Jadi seolah-olah saking seringnya aduh ini nggak enak, ini nggak bagus, dia berusaha lepas dari itu sehingga alam bawah sadar itu terkoneksi dengan area memori kita untuk mendelete itu, dilupakan, bukan amnesia. Ya, beda sama amnesia itu ada beberapa part dari biasanya itu terjadi setelah atau sebelum orang mengalami trauma terkait dengan kecelakaan, terkait dengan benturan, itu biasanya kita sebut dengan amnesia. Tapi yang ini memang ada kondisi-kondisi karena si orang tersebut merefleksikan namanya suatu masalahnya, tidak di-sharingkan, tidak mencoba didiskusikan, tapi ditahan untuk saya lupa ingatan. Jadi keharapan dia kemudian akan terkoneksi dengan area memori di otaknya. Jadi memang untuk kondisi tertentu dia nggak ingat. Asal tidak jadi lupa ingat, artinya tidak terjadi lupa memori dalam hal yang banyak gitu. Jadi ini kan maksudnya 1 atau 2 kejadian gitu ya. Kejadian maksudnya Kebablasan, Bu. kebablasan. Jadi kalau misalkan saya seperti punya itu, kalau saya nggak suka, lupa dah. Jadi memang di note ya untuk hal-hal yang tidak suka. Karena kalau saya lihat justru tadi fungsi konsentrasinya bagus. Makanya tadi kan saya panggil yang tidak, yang terbaik itu fungsi konsentrasi, fungsi memori itu masih bagus. Tapi untuk hal-hal yang traumatis, hal-hal yang tidak mengenakan, otak jadi selektif. Itu karena memang diinginkan sebetulnya oleh alam bawah sadar. Jadi nggak apa-apa. No worries, bagus kan? Orang nyanyi aja malah minta lupakanlah apa sih lagunya itu yang minta lupa ingatan itu kan? Ini nggak pakai nyanyi aja udah lupa beneran kan? Ada yang nyanyiin buat dapat door prize? Lupakan. Ada lagu yang minta lupakan ingatannya itu sama ada ya? Ada. Ya, sampai mau nyanyi, udah dapat door prize? Satu kalimat aja. Ya. Gak boleh loh gitu. Gimana sih? Biar rame. Gimana lagunya? Karena saya lupa nih. Kata dia nanti. Itu tentang dia. Aku ingin ku lupakannya. Boleh pilih satu lagi buat temennya nanti hadiahnya. Karena sebelumnya 2 kali. 1, 2, 3 nyanyi bareng. Lupakanlah ingatanku, tentang dia. Ku sampai memori tentang dia. Dia yang jika itu tentang dia. Ku ingin ku lupakannya. Mbak Suwani ya. Harusnya dapat 2 ya Mbak
2 kali. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan Dr. Sabung. Silahkan mulai bagaimana caranya meremas-remas si stress ball. Bentar, sambil menunggu instrumennya. Mungkin dibantu dokter Pranya untuk ngomongin. Plastiknya dibuka dulu ya. Plastiknya dibuka dulu. Remas. Kalau belum ada stress ball, kalau bisa ngapain? Apa yang diremes-remes? Ngomel-ngomel Bu saya. Apa remes-remes paha sendiri? Apa bantalnya diremes-remes? Iya. Keluar lagi. Coba. Coba. Ada lagi ya? Masing-masing sudah pegang stress ball ya. Jadi stress ball ini bisa digunakan kalau misalkan lagi kesel ya, lagi stres, nggak ada yang diremes-remes, mau remes bantal kasihan, nanti bantalnya rusak, mau remes boneka, nanti bonekanya hancur ya. Remas hatiku. Keluar kuat lagi bantu boneka. Jadi ini stress ball, nanti caranya bisa diremas nanti ada caranya ya. Gimana caranya dengan meremas stress ball itu stres, kesel, marah bisa berkurang ya. Stress ballnya bisa diletakkan di tangan. Nah di sini kita sambil mengatur nafas ya. Jadi kalau untuk menghilangkan stres kita bisa dengan mengatur nafas, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan ya. Kita kombinasikan dengan menggunakan stress ball. Jadi kita tarik nafas dulu, bolanya jangan diremas dulu. Setelah kita menarik nafas panjang, ditahan sebentar, lalu saat mengeluarkan nafas bolanya diremas. Jadi tenaga, energi kita semua ada di tangan, kemarahan kita semua ada di tangan. Jadi tenaga kita semua di tangan, bisa dipencet sekeras mungkin supaya stres sampai hilang, sambil membuang nafas lalu buka tangan. Jadi bisa diulangi berulang kali sampai stres kita berkurang. Bisa dipraktekkan. Tarik nafas, tahan sebentar, lalu dikeluarkan sambil meremas bolanya dengan sekuat tenaga, lalu dilepas. Tahan nafasnya jangan lama-lama ya Bu. Kalau sambil nangis, sambil apa silahkan, tidak ada ya. Jadi nangis itu untuk meluapkan emosi kita ya. Tarik nafas, tahan sebentar, lalu dipencet bolanya, kuat tenaga. Jadi semua energi kita, tenaga kita kerahkan semua di tangan ya. Lalu dilepaskan. Kalau lagi nggak ada kerjaan, pengen main-main juga boleh, main sama stress ball ya. Tapi kalau lagi stres, lagi marah, lagi kesal, dengan stress ball. Boleh diulangi berulang kali sampai stres reda ya. Jadi emosinya sudah bisa terkontrol, bisa ditekan kembali. Ini bisa digunakan kapan saja ya. Sampai gila. Bisa dicoba
bisa Bu ya. Nanti bisa diulang kembali ya. Oh ini pecah. Malah. Terus ya, kan harus cari bola yang lain lagi ya. Oh iya. Oke, nah pernah ada yang melatih otaknya, ngajain otaknya senam pernah? Biasanya diajak senam apanya? Bagian mana yang enak digoyang gitu? Pantat? Terus apalagi yang biasa digoyang? Kepalanya? Ayo, bahunya gitu ya. Ada yang pernah menggoyangkan jari tangannya? Ya, ini dokter Pranya, ini paling mahir menggoyangkan jari tangan. Nanti kalau ininya meledos, sebetulnya ada bola apapun yang bisa diinikan ya, tapi sambil atur nafasnya ya. Oke, musiknya mau diganti? Ya, ibu-ibu sudah ya, jadi sudah puas ya bermain bola ya. Bola ya, oke, saya dokter Pranya. Di sini saya akan memberikan skill untuk melatih olahraga kita ya, namanya breathing ya. Oke, mungkin saja untuk mic ya. Oke, pertama buka tangannya. Oke, ya, jadi lalu ditunjukkan, dilemesin dulu tangannya ya. Oke, nah sudah lemas ya. Lalu tunjukkan tangannya. Kan? Nah, jadi begini gerakannya. Nah, seperti ini ya. Diulangi sampai 5 kali ya. Satu-satu dulu dokter Pranya. Satu gerakan sampai semuanya bisa. Ya, gerakan dulu ya. Jadi seperti ini. Teman-teman, Gei dan Wina, tolong dilihat, dipilih satu orang yang terbaik satu gerakan ini. Ini ya. Pelan-pelan dulu. Semakin cepat. Tolong dipilih, dibantu memilih Gei dan Wina. Yang mana yang paling gak salah nih? Ya. Ini apa Sudah ya? bisa? Sudah bisa? Semangat, gerakan tangannya semangat. Ya. Ini. Ini ya. Semakin lama semakin cepat. Oke, semakin lama semakin cepat. Oke, sudah bisa? Lihat dulu siapa yang paling cepat. Jadi silakan dipilih. Oke, Ternyata yang paling semangat adalah ibu ini, siapa namanya Bu? Tinggal Bapak Ibu tetap dapat door prize. Bu Elis Mustina ya. Oke, dilanjutkan gerakan berikutnya. Ini siapa? Ya, siap ya. Ini lebih mudah ya. Tim kita dong. Tim kita keren dong. Ada kamera. Asal mudah ya. Tadi yang tadi. Oke. Ya. Sudah? Oke. Oke, baik teman-teman, nggak mau berpanjang lebar. Kita sudah sampai di siang hari ini. Acara terakhir kayaknya yang paling ditunggu. Apa bukan Tika? Pembagian door prize. Mau nggak? Mau. Gak ada yang mau. Yang jawab mau cepat berapa? Mau nggak bagi door prize? Mau atau mau banget?
Nah, yang sudah terpilih ini ketahuan berarti selama ini selama sesi ini perhatiin loh. Ya nggak sih? Saya mau panggil Ibu Aryani Grande, salah. Aryani. Ibu Aryani, yuk maju aja ke depan. Ibu Nova. Kok ibu tahu namanya sih? Oh, baik. Nama duluan. Oh, aku mau tahu duluan. Ibu Nova, Ibu Maimunah. Kok enggak ini? Enggak ada dimasak? Ya. Oh, enggak ada mau makan aja Maimunah. Iya, enggak lagi masak. Ibu Lili Herlina. Ibu Lili Herlina. Ibu Indah Profitasari. Oke, Ibu Suwani yang nyanyi lagi. Kemudian Ibu Elis Kristina. Ini terus nih, ini terus dapat hadiah. Terus Ibu Sri. Nah, Sri ini akeh jenenge Sri. Sri siapa? Oh, ada yang nama Sri selain Ibu Sri? Ada yang namanya Sri selain Ibu Sri? Oh ya, berarti benar. Ibu Indah, ada yang namanya Indah? Indah yang lain ada? Indah wajah. Aduh. Terus yang tadi pemenang buku ada Basum sama Lutfia. Terus ada juga yang udah beli bukunya namanya Mbak Ayu dari Baca 2. Satu lagi sama Mbak Umi, ini teman PT saya juga dari Kebumen. Terima kasih sekali. Dan Bu, ada satu spesial. Tapi saya punya syarat. Syaratnya gitu, nggak syaratnya apa? Dapatin buku saya gratis. Syaratnya begini. Buat teman-teman, siapa yang punya quotes terbaik untuk hari ini bakal dapat satu buku ini. Oke, ada? Biar dulu dong, kasih waktu berpikir dong. Ambil nunggu, teman-teman misalnya ada yang mau ini quotes-nya, kita bagikan dulu yang sudah ada di depan ya. Boleh begitu? Oke. Yang ini teman-teman ya dari Universitas dari Universitas apa ya? Wah, jangan deg-degan. Alhamdulillah, apapun itu terima kasih Pak Dekan rezeki sudah bisa bertemu, silaturahmi, dapat ilmu, dapat bingkisan lagi. Pak Dekan sering-sering kesini ya Pak Dekan, kalau di bagian Nadia sering-sering kesini Pak Dekan. Masih ada 2 yang belum maju. Oh, soalnya bertugas. Ayo, sini gantian saya fotoin sih, saya fotoin gantian. Siapa itu? Foto dong, fotonya. Biasanya fotografer. Tahan. Biasanya fotografer tuh gak punya fotonya gak pernah masuk. Oke, terima kasih banyak Pak Dekan. Ibu-ibu, saya lihat kan karena semuanya pasti anak-anak saya. Saya ini cuma jadi kakek-kakek. Saya baru 79 tahun. Ini kami dari Warma Dewa. Warma Dewa itu kami ambil dari Sri Kesari Warma Dewa. Itu adalah Raja Bali pada zamannya. Dia yang bisa membuat Bali sejahtera, tenang, aman. Semoga pendengar kami juga memberikan demikian kepada teman-teman sekalian sebagai kita bekerja di rantau. Semoga semua sehat, sejahtera, dan bisa keluarga dan bisa berbagi.
Ibu adalah dinilai oleh teman-teman kami sebagai tahu maju dikit Bu. Tolong sudah dinilai oleh teman-teman kami sebagai peserta terbaik untuk hari ini. Ada door prize khusus untuk Ibu, tapi sebelumnya Ibu untuk memenuhi permintaan teman-teman mungkin menyanyi sedikit. Ada kompetitornya? ALS punya quotes? Ada yang punya quotes? Tadi kan ada tantangan dari Ibu Dewi. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, monggo, yuk. Pendek nggak apa-apa Bu. Concern saya yaitu Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Tuhan tidak membawamu sejauh ini untuk gagal. Maju kok, Bu. Itu kok bisa dapet uang sih? Iya. Ibu jangan hati-hati sebentar lagi ada saya. Bangga ya karena hari ini. Iya. Untuk model beliau akan mendapatkan fotonya deket tuh terus kelihatan. Oke, kesini nah. Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Itu untuk apa? Apa sih sukses itu?